Cerahnya Sang Mentari. Ditulis oleh Pitaloka, dibacakan oleh Delvia Idola. When I'm standing in the darkness, feeling lost and all alone, your love is like a flickering flame, guiding me back home. In the stillness of the night, your voice whispers in my ear. You're the fire that keeps me warm when my soul is filled with fear. In this world of endless chaos, you're the constant that I find. With you, I am forever safe in your arms. I can't unwind. I can't unwind. Aku terpaku memandangi ponselku yang tergeletak di lantai. Layarnya retak, menyebabkan luka yang menganga di hatiku. Itu adalah ponsel kesayanganku. Ponsel pertama yang kubeli sendiri menggunakan uang tabunganku. Baru 5 hari ponsel itu sudah rusak. Memang sih, masih bisa diperbaiki. Sayangnya kenyataan itu pun tak cukup menghapus rasa kecewaku. Rasa kecewa itu mungkin lantaran ibukulah yang menjadi penyebab rusaknya ponselku yang malang. Ibu yang kubenci seumur hidup. Tidak juga. Dulu aku sangat mencintainya. Tetapi semua berubah ketika aku sadar dia bukan ibu yang baik. Maafkan Mama, Rah. Mama tidak sengaja menabrakmu. Lagi pula, kenapa juga kamu harus bengong di tangga seperti tadi? Sial, dia malah menyalahkanku. Membuat setan jahat di kepalaku bersorak menyemangati agar ku dorong saja wanita itu. Sepertinya itu pilihan terbaik yang sayangnya tidak pernah ingin kupilih. Aku memang membenci ibu. Tetapi aku bukanlah pembunuh berdarah dingin. Maafkan Mama ya sayang. Nanti kita perbaiki. Atau beli yang baru saja. Tapi bujukan itu tak membuatku luluh. Aku malah semakin jengkel. Kupelototi ibu. Meski ku tahu itu percuma. Dengan kesal, aku berlari memasuki kamar dan membanting diri ke kasur. Saat ini aku merasa jadi orang paling malang di dunia. Punya ayah yang bekerja di pulau seberang dan hanya pulang sekali 2 minggu. Punya ibu seperti ibuku. Dan punya nama lengkap yang begitu jelek. Dulu sih aku merasa nama itu unik. Tapi kini menyebutnya pun tak sudi. Jadi, kalian cukup mengenalku sebagai Rah saja. Singkat, tapi mau bagaimana lagi? Yang paling menyedihkan dari kemalanganku adalah insiden jatuhnya ponselku
akibat ditabrak ibu yang menjengkelkan itu. Setan jahat di kepalaku mulai bersorak lagi, memintaku untuk bunuh diri saja. Tetapi lagi-lagi, aku tidak akan menurutinya. Aku masih 15 tahun, usia yang begitu muda untuk mati. Akhirnya, kupilih untuk tidur saja, sembari berharap ketika bangun besok semua ini hanya mimpi. Lost in the haze, my mind starts to wander, drifting away like a ship without a rudder, breathing in the air, the atmosphere alive, a whisper in my ear, taking me on a ride. Colors start to blend as the horizon unfolds, a canvas of dreams where stories are told. The melody dances with the wind's gentle sway, taking me deeper into the unknown astray. Into the abyss, I'll let myself go on, floating with the rhythm as the moments flow. In this atmospheric aura, I find my release, lost in the beauty, the wonders never cease. Aku terbangun pukul 7 pagi keesokan harinya. Aku mendengar ibu memanggil-manggil namaku, membujukku untuk sarapan. Tapi aku tidak menyahutinya. Melihatnya hanya akan menambah kejengkelanku. Jadi kuputuskan untuk mandi saja, kemudian meminta Pak Senin mengantarku ke rumah Pelangi. Ya, aku tak mau melewati hari libur ini di rumah bersama ibu yang kubenci. Aku tiba di rumah Pelangi 40 menit kemudian. Kebetulan temanku itu berada di depan rumah. Sepertinya dia sedang bersiap untuk pergi. Hal tersebut ku ketahui dari pakaiannya yang tampak begitu rapi. "Kamu mau kemana?" tanyaku seraya turun dari mobil. "Mau ke mall. Aku mau nyari kado buat bunda. Tapi sopirku masih di perjalanan. Lagi nganterin oma senam." "Bundamu ulang tahun?" "Sekarang kan hari ibu. Jadi aku sengaja mau beliin bunda sesuatu. Memangnya kamu gak kasih sesuatu ke ibumu?" Aku menggeleng kuat-kuat. "Tapi daripada kamu nungguin sopirmu, lebih baik kita diantar sopirku saja. Aku juga pengen main ke mall. Ya walaupun gak niat belanja sih." Setelah 1 jam putar-putar di mall, kami pun kembali ke rumah Pelangi. Sedangkan Pak Senin bergegas meneruskan perjalanan untuk menjemput ayah di bandara. "Ayo ikut, nanti aku kenalin ke bunda. Biasanya jam segini bunda sedang sibuk menjahit." Pelangi menggabit lenganku, melangkah ke dalam rumah. When I'm standing in the darkness, feeling lost and all alone, your love is like a flickering flame, guiding me back home. In the stillness of the night, your voice whispers in my ear. You're the fire that keeps me warm when my soul is filled with fear. In this world of endless
Setiba di ruangan menjahit, Pelangi dan ibunya langsung berpelukan tanpa kata. Aku dipersilakan duduk di salah satu kursi. Lalu sesuatu yang mengherankanku terjadi. Pelangi dan ibunya bukannya sibuk bercakap-cakap, melainkan malah asik menggerak-gerakkan tangan. Bingung, penasaran, dan pusing pun mengaduk-aduk perasaanku. Setan jahat bin sok tahu berbisik di kepalaku. Ibu dan anak itu sudah gila. Aku terperanjat mendapati kemungkinan itu. Terlebih saat Pelangi mulai menunjuk-nunjukku. Parahnya lagi, aku tak bisa menyembunyikan kebingunganku sehingga wajahku pasti sudah seperti orang tolol. Hei Rah, kok bengong sih? Tanya Pelangi membuatku salah tingkah, orang kedapatan sedang mengumpulkan upil. Sorry aku cuekin, Kasih kan ngobrol sama bunda sih. Aku makin bingung. Hah? Tadi itu dibilang ngobrol? Tanpa sadar kalimat itu meluncur dari bibirku. Iya, kami menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat? Permainan gila apa lagi nih? Mereka sedang menggosipkanmu. Begitulah si setan haters membisikiku. Tapi sepertinya dugaan itu benar juga. Kalau tidak, untuk apa Pelangi dan ibunya menggunakan percakapan rahasia? Maksudku bahasa isyarat itu. Tadi bunda bilang kamu itu manis. Masa sih? Tapi kenapa kalian ngomong pakai bahasa aneh itu? Bahasa isyarat, Rah. Bukan bahasa aneh. Dan sorry, aku lupa cerita. Bundaku bisu. Across the oceans, I'm reaching for you. Through the silence, I'm calling your name. No horizon can hide what is true. Even apart, love burns just the same. Pernyataan itu menghantamku dengan telak. Mengapa aku tidak pernah kepikiran sampai ke sana? Ibu dan anak ini bukan menggunakan bahasa isyarat demi kerahasiaan obrolan mereka, melainkan karena ibunya memang pengguna bahasa tersebut. Kamu gak malu punya ibu kayak ibumu, Pel? Tanyaku keheranan. Hah? Malu? Kenapa aku harus malu? Pelangi terbelalak heran. Bunda adalah wanita terhebat di dunia ini. Wanita istimewa yang sudah mempertaruhkan nyawa demi melahirkanku. Bunda adalah wanita terbaik di dalam hidupku. Dan aku yakin jika kami bertukar posisi, aku menjadi anak bisu dan Bunda menjadi ibu yang sempurna, pasti beliau akan menerimaku apa adanya. Perkataan Pelangi sempurna membungkamku. Rasa iri perlahan merambati dinding-dinding hatiku. Betapa beruntungnya Pelangi memiliki ibu yang hebat. Tidak seperti aku yang malang. Tapi ibumu juga tak kalah hebat kok. Sepertinya yang berbisik di kepalaku kali ini si setan sok alim. Tidak, Mama bukan ibu yang baik. Mama hanya perempuan buta yang memalukan. Pelangi terbelalak menatapku. Syok mendengar kalimat yang tanpa sadar kuucapkan keras-keras. Jadi ibumu tunanetra? Tanyanya tak percaya. Iya. Aku mengangkat wajah, menentang pandangan teman sekelas yang baru kenal 6 bulan ini. Kamu mau tertawa? Silakan. Ibuku memang memalukan kok. Pelangi tampak makin syok mendengar ucapanku. Jangan bicara seperti itu, Rah. Bagaimanapun, dia orang yang melahirkanmu. Lebih baik tidak dilahirkan daripada punya ibu buta. Pelangi menamparku. Maaf, tapi
Kamu salah kalau berpikir begitu, Rah. Dan sebagai kawan, aku gak pengen kamu seperti itu. Coba deh bayangkan, bagaimana kalau posisi kalian ditukar, kamu yang jadi tunanetra. Mama akan langsung membuang atau membunuhku. Seruku ketus seraya mengelus-elus pipiku yang terasa panas. Entah mengapa, aku tidak marah dengan tamparannya. Kaget dan kesakitan sih jelas. Kau terlalu banyak nonton sinetron atau mungkin berita-berita kriminal. Perkataan itu membuatku kesal sekaligus tak berdaya. Karena apa yang dia katakan merupakan fakta tak terelakkan. Aku yakin seandainya kamu dan ibumu bertukar posisi, kamu yang jadi tunanetra, ibumu pasti tetap menerimamu apa adanya. Dari mana kamu bisa menarik kesimpulan seperti itu? Entahlah, hanya feeling. Tapi ibu mana yang tega membuang atau membunuh anaknya? Ya, kecuali ibu itu psikopat. Dan aku yakin ibumu bukan termasuk kelompok pengecualian itu. Aku terpaku merenungi ucapan Pelangi. Sedangkan Pelangi sudah kembali sibuk dengan ibunya. Tapi mama bukan ibu yang baik, kataku membela diri. Pelangi kembali menghabiriku. Apa alasanmu? Entahlah, dulu aku sayang banget sama mama. Tapi semenjak aku sadar kalau mama itu buta, semenjak teman-teman SD ku sering mengejek mama sebagai si buta, menghinaku sebagai anak si buta, aku jadi benci. Sekarang aku tahu, kamu tidak benar-benar membenci ibumu. Kamu hanya malu. Kamu gak bisa terima kenyataan. Padahal kalau kamu mau membuka mata, telinga, dan pikiran, kamu bakal tahu kalau kamu masih lebih beruntung dari orang lain. Kamu hanya mempunyai seorang ibu yang tidak bisa melihat. Bagaimana dengan mereka yang mengalami sendiri kebutaan itu? Lihat saja ibumu. Berbicara soal malang, sebenarnya ibumu lah yang malang. Sudah kehilangan penglihatan, anak kandungmu tidak sudi dengannya. Tapi, pernahkah dia mengeluh? Berkurang gak kasih sayangnya ke kamu? Kata-kata Pelangi itu benar-benar menusuk hatiku. Mendadak saja aku merasa bersalah. Dan tanpa babi bu lagi, aku berlari keluar rumah Pelangi. Tunggu, Rah! Pelangi berusaha mengejarku. But in your mercy, Lord, we find a grace that heals a love so kind. Maafin aku ya, aku udah lancang, kata Pelangi ketika berhasil menyusulku. Aku menggeleng, air mata sudah mulai bertetesan di wajahku. Kamu gak salah kok, aku mau pulang. Kamu diantar waktu aja ya. Pelangi kemudian melambai kepada pamannya yang saat itu sedang asik mendengarkan musik. Oke, tunggu sebentar ya. Om ambil motor dulu. Lima menit kemudian, kami pun tiba di depan rumahku. Aku langsung meloncat sebelum motor benar-benar berhenti. Tentu saja aku hampir tersungkur mencium bumi. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin selekasnya bertemu ibu. Setelah mengucapkan terima kasih sekedarnya, aku pun berlari masuk rumah. Setan usil di kepalaku terus berbisik. Semua sudah terlambat. Bayangan-bayangan menakutkan pun bermain di otakku. Ibu yang terbujur kaku. Dan aku hanya bisa menangis meminta maaf, menyesali perbuatan tak pantasku selama ini. Ini sih adegan penyesalan anak durhaka dalam FTV yang kutonton 2 hari lalu. Aku pun bergegas mengenyahkan bayangan delusif itu dan mulai memanggil-manggil ibuku dengan panik. Beruntung upaya itu tak berlangsung lama, karena pada saat itu juga terdengar ibuku menyahut dari dapur. Ada apa sih, Rah? Kenapa teriak-teriak? Sini, ibu di dapur. Aku pun bergegas menemui ibu yang saat itu tengah mengupas kentang. Tanpa babi bu, aku memeluk ibu diiringi tangis penyesalan. Feel the world slipping away.
slowly fade from my everyday. You promised forever a love without end, but now I'm left broken, struggling to mend. I thought we were so tied, destined for a lifetime, love with no end, love with no end. Staying in my imagination, memorizing the past time, the secrets, the love, the care, now they're echoes in the air. I still see your face in every place, feel your warmth, your gentle grace, but now there's just an empty space, and I'm lost in this endless chase. Keeping you in my heart, a piece of you I'll never let go. Though distance brings separation, in my heart you'll always glow. I just can't say goodbye, no matter how hard I try. A bond like ours, so deep and true, will always be if you stay or no. I thought we were so tied, destined for a lifetime, love with no end, love with no end. Maafin Rah, Ma. Rah anak gak berbakti. Rah selalu bilang benci sama Mama, padahal itu karena Rah malu punya Mama tunanetra. Rah lupa kalau Mama wanita yang hebat. Rah anak jahat. Ibu mengelus rambutku. Sudahlah sayang, Mama gak marah kok. Mama sudah lama maafin Rah. Mama mengerti perasaan Rah. Justru Mama yang harus minta maaf karena belum bisa jadi ibu yang baik untuk Rah. Enggak, Ma. Mama ibu terhebat yang Rah punya. Mama tetap bisa mengurus Rah walaupun Mama gak bisa melihat. Dan bagi Rah, Mama adalah ibu yang sempurna. Mama beribu kali lebih baik dari Rah. Dunia Mama boleh gelap, tapi hati Mama itu terang. Sedangkan Rah... Mama memelukku erat, mengusap air mataku, lalu mencium pipiku. Rah, bagi Mama kamu adalah putri terbaik yang Mama punya. Kamu adalah cahaya hidup Mama. Tahu nggak kenapa kamu Mama kasih nama cerahnya sang mentari? Aku menggeleng spontan. Itu karena Mama menganggapmu sebagai matahari yang selalu bersedia menghangatkan alam dengan sinarnya. Mama tidak dapat melihat matahari, tapi Mama bisa merasakan hangat sinarnya. Seperti juga wajahmu yang tak mungkin bisa Mama lihat. Namun Mama selalu merasa rumah ini hangat karena keberadaanmu. Tapi Ma, selama ini kan Rah selalu kasar sama Mama. Masa itu juga bikin hangat? Tentu saja, kamu tahu kan matahari tidak selalu menyenangkan. Ada kalanya sinar matahari itu bikin orang mengeluh kepanasan. Tapi terlepas dari itu, matahari tetap selalu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh segenap makhluk hidup.
Seperti itulah kamu. Bagaimanapun sikapmu ke Mama, Mama akan selalu menyayangimu. Mendadak saja aku merasa nama cerahnya sang mentari itu tidak jelek lagi. Bahkan terasa sangat indah. Aku juga merasa bukan orang paling malang lagi, melainkan paling beruntung. Aku kembali memeluk ibu seraya berbisik. Selamat hari ibu, Mama. Maafin Cerah karena gak bisa kasih kado. Yap, aku akan kembali menggunakan nama Cerah. Aku tersenyum. Meskipun ibuku tak bisa melihat senyumku, tapi aku yakin beliau bisa merasakannya. When I'm standing in the darkness, feeling lost and all alone, your love is like a flickering flame, guiding me back home. In the stillness of the night, your voice whispers in my ear. You're the fire that keeps me warm when my soul is filled with fear. In this world of endless chaos, you're the constant that I find. With you, I am forever safe in your arms. I can't unwind. I can't